Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatul Azizah dengan NIM 12306193097. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 4C. Asal saya dari Besuk, Probolinggo. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan kegiatan-kegiatan apa saja yang saya lakukan selama masa pandemi seperti saat ini. Tentunya ini adalah kegiatan yang hampir semua teman-teman lakukan di rumahnya masing-masing, yaitu membantu orang tua. Kebetulan di sini bapak saya memelihara 1 ekor sapi milik bude saya. Nah, di sini saya membantu membuang kotoran sapi. Memang tidak setiap hari saya membantu membuang kotoran sapi, tetapi ketika bapak saya sudah berangkat bekerja dan ibu saya sibuk dengan pekerjaan yang lain, barulah saya membantu untuk membuang kotoran sapi. Selain membantu membuang kotoran sapi, pernah dulu ketika bapak saya memelihara 1 ekor kambing milik bude saya juga. Nah, di sana saya membantu dengan mencari pakan kambing dengan menggunakan sabit. Memang tidak mudah ya kelihatannya, tetapi di sini saya sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Apalagi ketika mencari pakan kambing dengan menggunakan sabit, itu memang sulit, tetapi di sini saya sudah terbiasa karena saya sudah sering menggunakan sabit untuk membersihkan tanaman liar yang ada di depan rumah. Memang di sini orang tua saya tidak pernah menyuruh saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Akan tetapi itu adalah keinginan saya sendiri untuk membantu atau meringankan pekerjaan kedua orang tua saya. Pernah dulu ketika saya sedang mencari pakan kambing, ada teman saya yang sedang melihat saya ketika mencari pakan kambing. Terus dia bertanya, "Loh, kamu nggak malu tah cari pakan kambing? Kamu lo anak satu-satunya, kok mau sih cari pakan kambing?" Tetapi saya sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti itu, dan memang ini adalah kegiatan yang saya inginkan dan saya nyaman, apalagi ini bukan perintah dari orang tua, dan ini merupakan kemauan saya sendiri. Selain kegiatan itu, di sini saya juga melakukan kegiatan berkebun dengan beberapa jenis sayuran seperti selada, pakcoy, dan beberapa tanaman bunga lainnya. Nah, setiap pagi saya harus menyiram tanaman tersebut dan merawatnya, dan ketika ada tanaman yang tidak bisa terkena sinar matahari, saya harus memindahkannya ke tempat yang teduh seperti itu. Ketika hari libur kuliah, di sini saya membantu menjaga adik sepupu saya yang masih berumur sekitar 3 tahunan, yang kebetulan orang tuanya atau om dan tante saya masih bekerja dari pagi sampai sore. Nah, bukan cuma menjaganya, tetapi di sini setiap pagi saya harus memandikannya, dan sesudah itu saya harus memasak dan menyuapinya makan. Nah, ketika sudah mandi dan sudah menyuapinya makan, biasanya dia langsung tidur. Nah, setelah bangun tidur itu memandikannya lagi dan mengajaknya main. Tidak perlu diceritakan bukan sulitnya menjaga anak kecil itu seperti apa, yang harus telaten dan banyak-banyak bersabar. Memang saya dulu pernah kesal juga ketika awal-awal menjaga anak kecil, karena memang bandel dan sangat aktif. Tetapi di sini saya harus memaklumi karena memang di usianya yang masih kecil merupakan masa dimana dia aktif beraktivitas.
Nah, di sini dengan menjaga adik sepupu saya, di sini saya juga dikasih upah oleh orang tuanya atau oleh om saya karena sudah menjaga dan merawat selama mereka bekerja. Memang upah yang diberikan kepada saya tidak begitu besar, tetapi di sini dengan upah itu saya bisa membantu perekonomian keluarga dan bisa menabung untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan. Dan untuk masalah perkuliahan di sini saya tidak merasa keberatan sama sekali dan tidak merasa terganggu sama sekali karena memang ada waktunya saya aktif dalam mengikuti perkuliahan dan fokus dalam mengerjakan tugas-tugas yang dosen berikan kepada saya. Nah, kebetulan saya di sini lebih merasa nyaman ketika berada di dalam rumah dibandingkan ketika berada di luar. Contohnya ketika ada kegiatan atau tugas-tugas kuliah yang masih bisa dikerjakan di rumah, saya lebih memilih untuk mengerjakan di rumah saja dibandingkan di luar atau dikerjakan di kafe atau di angkringan dan lain semacamnya. Karena menurut saya ketika mengerjakan tugas di rumah, saya merasa lebih nyaman dan merasa lebih fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dosen berikan kepada saya. Berhubung saya orangnya lebih nyaman di dalam rumah, ketika teman saya mengajak untuk sharing-sharing masalah perkuliahan atau bahas tugas-tugas, mereka lebih memilih untuk kumpul di rumah saya, seperti itu. Sekian cerita singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.